Kasus 1. Bagian marketing ingin memasarkan produk suplemen kesehatan dengan komposisi vitamin D dan vitamin K2. Tolong buatkan desain pengembangan produk berupa dosis, bentuk sediaan, penggunaan zat tambahan, klaim, kemasan, persyaratan produk, dan penandaannya. Dosis yang kami ambil adalah vitamin K2 sebesar 100 mikrogram, vitamin D3 5.000 international unit. Bentuk sediaannya berupa sediaan kapsul lunak soft gelatin kapsul yang diminum secara oral. Klaimnya, kapsul ini dapat menurunkan kadar gula darah, menjaga keseimbangan kadar kalsium pada tubuh, menjaga kesehatan tulang, kesehatan jantung, dan daya tahan tubuh. Bahan tambahan yang kami gunakan adalah vegetable oil yang berguna sebagai isi matriks fase cairnya, gelatin sebagai gelling agent, glycerol sebagai plasticizer, water sebagai pelarutnya, titanium oxide sebagai pewarna, metylparaben sebagai pengawet antimikroba. Untuk menjaga mutu, produk Sonja vitamin D3 plus K2 dikemas dalam botol berbentuk tabung berbahan kaca yang kemudian diberi label dengan klaim support immune, bone, and heart health. Kemudian, untuk memberi perlindungan ekstra, ditambahkan kemasan sekunder berbahan kardus dengan spesifikasi memiliki 2 sisi dengan tekstur yang berbeda. Satu sisi bertekstur halus, satu sisi lain terasa ketat seperti HPS, dengan ketebalan 250 mg sehingga tidak mudah robek. Di dalamnya juga dilengkapi brosur memuat penandaan terkait produk. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan pengujian laboratorium terakreditasi yang independen. Menurut Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan, dilakukan uji terkait mutu produk diantaranya 1. Uji organoleptik. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah bentuk, warna, rasa, dan bau sesuai dengan standar aktual. Kedua, uji waktu hancur di mana kapsulnya hancur kurang dalam 60 menit. Persyaratan produk untuk cemaran mikroba, yaitu kriteria dan batasan yang diperbolehkan di mana angka lempeng total kurang dari 2 dikali 10 kapasitas zat CFU per gram, dan uji angka pangkamir yaitu kurang dari 2 kali 10 CFU per gram, dan hasil Escherichia coli negatif. Untuk cemaran logam berat, dilakukan uji arsenik kurang dari 5 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm, kadmium kurang dari 0,3 mg per kilogram, lead 10 mg per kilogram, merkuri kurang dari 0,5 mg per kilogram. Suplemen kesehatan dapat dilakukan identifikasi terhadap bahan aktif dengan cara menggunakan senyawa penanda atau marker, dan menggunakan fingerprint atau gambaran pola kromatografi jika belum tersedia senyawa penanda marker. Penetapan kadar bahan aktif dilakukan terhadap bahan yang digunakan dalam formula dan komposisi sesuai dengan penandaan. Penetapan kadar bahan aktif dilakukan dengan mempertimbangkan komponen bahan aktif yang mengandung time dan komponen bahan aktif yang paling tidak stabil dengan metode yang baku atau hasil penemuan metode sendiri yang sudah divalidasi, yaitu untuk penetapan vitamin D sebagai kalsiferol atau sebagai RG kalsiferol digunakan prosedur kromatografi cair kinerja tinggi. Penandaan adalah keterangan yang lengkap mengenai kegunaan, keamanan, dan cara penggunaan serta informasi lain yang dicantumkan pada etiket dan atau brosur yang disertakan pada suplemen. Penandaan harus mencantum sekurang-kurangnya tulisan nama produk, yaitu Sonja vitamin D3 plus K2 dengan dietary suplemen. Selanjutnya yaitu kegunaan, di mana suplementasi vitamin D3 dan K2 diperlukan untuk pemanfaatan kalsium yang efisien, yang pada gilirannya membantu membentuk dan menjaga kesehatan tulang yang kuat. Vitamin D3 juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin K2 sebagian melengkapi dan menyimbangkan vitamin D3 dan meminimalkan pengaturan non-viral. Untuk cara penggunaan, yaitu sebagai suplemen makanan, orang dewasa minum 1 kapsul setiap hari. Selanjutnya untuk komposisi, baik dalam kualitatif dan kuantitatif, yaitu mengandung cholecalciferol, vitamin D3, nenatimon, vitamin K2, vegetable oil, gelatin, glycerol, air, vitamin dioksida, dan metylparaben. Selanjutnya mengandung nama dan alamat produsen atau importir.
nama dan alamat lengkap pemberi notifikasi, nomor izin edar, nomor batch, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, serta peringatan atau perhatian dan kesalahan. Selanjutnya memuat efek samping, diantaranya untuk produk Sonja yaitu dapat menyebabkan beberapa efek yang tidak diinginkan ya, seperti batuk, kesulitan menelan, pusing, detak jantung yang cepat, gatal-gatal atau bengkak yang gatal, dan lain-lain. Meskipun tidak semua efek samping ini dapat terjadi, jika terjadi mungkin memerlukan perhatian medis. Dan terakhir, memuat tata cara penyimpanan, yaitu simpan di tempat yang sejuk dan kering setelah dibuka. Jangan gunakan jika segel pengaman di bawah tutup stok apabila. Selanjutnya, penandaan dalam kemasan sekunder. Untuk kasus 2, produk dengan nutrition fact terlampir akan didaftarkan ke BPOM sebagai produk SK. Apakah bisa diterima? Dan jelaskan alasannya. Sebelum produk dapat diterima, tentunya pihak dari BPOM akan mengecek apakah komposisi yang dicantumkan dalam produk sesuai dengan kriteria. Hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan. Dapat dilihat pada tabel komponen-komponen, ada beberapa yang belum memenuhi syarat batasan dari BPOM. Contohnya, vitamin D3 dalam produk sebesar 25 mikrogram, sedangkan batasan BPOM yang telah ditetapkan yaitu 10 mikrogram. Selanjutnya ada niacin dalam produk sebesar 20 mg yang tidak memenuhi syarat batasan dari BPOM sebesar 15 mg. Untuk komponen-komponen lainnya, seluruhnya sudah memenuhi syarat batasan dari BPOM. Kesimpulannya, produk ini tentunya tidak dapat diterima karena belum memenuhi kriteria batasan harian dari peraturan BPOM. Hal ini dapat dilihat dari kadar ataupun komposisi vitamin D3 dan niacin yang lebih dari batasan yang telah ditetapkan oleh BPOM.